Udah hadir semua Bapak? Udah semua Pak? Oke. Ya, saya mulai Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Toba, yang saya hormati Pak Bani, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru di SMP Negeri 1 Toba yang berbahagia. Ya, harapannya kita semua berbahagia Bapak Ibu. Ya kan? Pertama-tama saya mau izin kita waktunya sekitar tidak lama Bapak Ibu dalam rangka desiminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Toba. Ini merupakan salah satu tugas saya di program pendidikan guru penggerak. Ya, salah satu tugas saya. Jadi saya harus menyebarkan pemahaman saya terkait budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya nanti ada beberapa hal mungkin yang akan disampaikan oleh kepala sekolah. Ya. Bapak Ibu, untuk selanjutnya langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada kepala sekolah. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar? Terima kasih. Jadi saya cuma menyampaikan panduan penggunaan chat sekolah ini. Ini berlaku khusus bagi anak-anak yang putus sekolah. Sekarang sudah keluar aplikasinya. Tadi pagi langsung saya print out di TU. Ada 5 lembar yang saya print out. Jadi sekarang tugas wali kelas pada setiap bulan itu untuk melihat berapa orang dari anak buahnya masing-masing itu yang dipastikan keluar sekolah. Caranya lapor Pak Puji. Jika memang benar-benar sudah kalian tangani dengan baik, surat-suratnya posting 3 kali, dipanggil orang tua sekolah. Pokoknya mekanismenya kalian sudah tahu semua lah, gitu. Memang dipastikan anak itu akan keluar, lapor Pak Puji. Nanti Pak Puji langsung mengisi aplikasinya khusus bagi anak yang putus sekolah Pak Puji ya. Ya. Harapan Dinas Pendidikan se-Indonesia, khususnya Dinas Pendidikan Sanggau, sebenarnya mereka tidak menginginkan adanya angka putus sekolah terjadi di mana-mana. SMP Negeri Toba nih untuk saat ini angka putus sekolahnya termasuk paling tinggi. Di Sanggau ini kita peringkat yang ketiga angka putus sekolah kita. Jadi mari kita sama-sama membangun komunikasi yang baik antar guru, antar wali kelas, agar anak-anak kita ini tidak lagi putus sekolah. Kalau udah usaha kita lakukan maksimal ya, boleh buat anak kita ini dari congkel dengan besi panas pun dia benar-benar tidak mau sekolah. Nah, contoh baru-baru ini kan ada kasus kelas 3 yang di Pak. Itu belum dianggap putus. Sebelum dihubungi baik-baik di komunikasi orang tuanya, belum dianggap putus sekolah. Jadi ke depan nanti silakan berkomunikasilah dengan baik kepada orang tuanya. Macam mana Pak masa depan anak nih? Kalau memang tidak mampu lagi diajak berkomunikasi ya boleh buat. Kita kan tidak mampu orang kan, nah, gitu. Jadi cuma ini satu aplikasi ini saja yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sebagai wali kelas di masing-masing kelas, supaya benar-benar menerapkan hal ini, dikomunikasikan saja dengan BU gitu. Angka putus sekolah dari kelas ini berapa orang itu, kalau memang sudah diurus baik-baik dengan orang tuanya baru dinyatakan putus sekolah, nah, gitu ya. Oke, atas perhatian kita semua saya ucapkan banyak terima kasih. Silakan Pak Din. Baik Pak, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja. Saya mau izin
literasi kita. Literasi itu dianggap keliru, anak sendiri kan mengadakan literasi kelas. Jadi pagi-pagi tadi, misalnya saya kan hari ini akan mengajar 7A. Anak diajarkan literasi dulu 50 menit, keliru itu. Bisa aja anak tuh diajak main game, juga sudah ada aplikasi gamenya. Kirim saya. Jadi bagaimana mekanismenya, apakah setelah literasi dari HP dikumpulkan kembali ke kelas, ya silakanlah gitu. Anak kan wajib HP artinya kan gitu kan. Tergantung Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi itu atau enggak gitu. Khusus tentang literasinya. Jadi ini ada nomor akunnya. Di username-nya itu ditulis NPSN sekolah kita. Ada yang tahu NPSN sekolah kita? Nomor NPSN sekolah kita tahu semua kan? 30101889 itu aja. Passwordnya siap sekolah masukkan nomor NPSN. Nanti setelah keluar diganti passwordnya, misalnya Pak Yukri, Pak sendiri, Pak Esep, Pak sendiri kan gitu. Cuma itu. Oke, makasih. Baik, Pak. Oke, Bapak Ibu ya. Saya ingin berdiri untuk menyampaikan diskriminasi penerapan budaya politik di SMP Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk berbagi dengan teman-teman semua di sekolah. Jadi diskriminasi ini adalah salah satu aksi nyata yang harus saya laksanakan, Bapak Ibu. Jadi ini harus saya dokumentasikan dan saya lakukan. Nah, keikutsertaan saya di CGP ini harapannya membawa sesuatu perubahan untuk sekolah, bukan hanya untuk saya. Rasanya rugi kalau teman saya yang ibaratnya mendapatkan ilmu informasi kalau tidak saya bagi dengan teman-teman semua, kan begitu. Jadi saya juga mengajak kawan-kawan yang belum mendaftar untuk mendaftar di angkatan 11, 12 dan seterusnya, karena akan banyak keuntungan yang kita dapat. Bapak Ibu, penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Toba, saya yakin kita semua sudah melaksanakan, walaupun mungkin tanpa kita sadari. Salah satu budaya positif yang paling mudah kita lihat, Bapak Ibu, apa? Ketika siswa berjumpa kita berpapasan misalnya di jalan, di Selasar, mereka semua akan mengucapkan apa, Bapak? Selamat pagi, selamat, ya salam ya kan? Nah, itu salah satu budaya yang positif yang sudah dilaksanakan di sekolah. Contoh lain, misalnya kalau di kelas Bapak Ibu ngajar, siswa-siswi mau izin ke toilet, mereka izin dulu. Nah, itu kan budaya positif dan sudah kita laksanakan. Nah, kenapa saya harus menyampaikan ini, berbagi pemahaman saya selama mempelajari beberapa hal di CGP, ya. Karena budaya positif ini sangat penting dalam rangka mewujudkan karakter peserta didik kita, yang mana karakter yang dianggap ideal oleh pemerintah saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu karakter? Kalau yang kelima pasti hafal. Pelajar Pancasila apa dimensinya? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, beranalis. Nah, itu harapannya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan itu, Bapak Ibu? Ya, ternyata kita harus menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini. Jadi tujuan saya hari ini adalah mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ada yang baru di situ mungkin, ya, keyakinan kelas. Nanti kita akan lihat keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, baru saya mulai dengan beberapa teori yang saya dapatkan. Ya. Teori apa itu? Teori
Saya ambil analogi seperti ini. Misalnya saya sedang memegang sesuatu yang sangat berharga di tangan saya, ya, sesuatu yang berkaitan mungkin dengan nyawa saya, anak saya, keluarga saya dan sebagainya. Saya genggam erat-erat. Nah, tiba-tiba datang dari orang lain mencoba untuk membuka tangan saya. Kira-kira saya buka apa dulu? Kalau saya merasa itu sangat penting bagi saya tidak akan saya buka apa itu. Ya kan? Orang itu mungkin bisa membujuk saya, merayu saya, bahkan mungkin mengancam saya untuk membukanya, tapi belum tentu saya mau membukanya. Nah, begitulah ketika kita menerapkan peraturan pada murid kita, Bapak Ibu. Ya. Yang bisa membuka tangan ini siapa? Saya sendiri kan? Diri kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, seperti itu murid-murid kita. Jadi ketika ada peraturan, Bapak Ibu, murid-murid itu mengikuti peraturan yang kita buat bukan karena kita yang menyuruh, tapi itu karena memang diri mereka sendiri sudah mengizinkan, sudah mengikhlaskan dirinya untuk menaati peraturan yang ada. Ada nggak yang tidak mengizinkan dirinya mengikuti peraturan? Ada. Nah, bisa dilihat dari mana? Masih banyak yang melanggar peraturan. Nah, itu kan contoh dia masih belum ikhlas menerima peraturan yang ada. Jadi belum mengontrol, belum mengizinkan dirinya untuk mengikuti peraturan yang sudah kita buat. Nah, itu teori kontrol. Jadi selama ini saya beranggapan saya ini bisa ngatur murid saya, ya. Ternyata salah satu. Ya. Ternyata yang bisa mengatur diri kita itu adalah diri kita sendiri. Itu teori kontrol. Nah, dalam rangka kita menciptakan budaya positif, maka harus menciptakan dulu yang namanya lingkungan positif. Ya, Ibu, salah satu adalah dengan penerapan disiplin di sekolah. Disiplin ini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Ini kita lihat dulu. Nah, ini ada 3 teori motivasi tentang perilaku manusia. Jadi ternyata Bapak manusia itu melakukan sesuatu itu didasari dari 3 hal ini. Yang pertama, karena mereka takut akan hukuman atau sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Contoh, seorang murid datang lebih awal karena takut dihukum kalau datang terlambat. Itu berarti dasar dia datang lebih awal itu karena dia takut hukuman. Yang kedua, manusia melakukan sesuatu itu kalau dia mendapatkan sesuatu iming-iming imbalan, gitu. Misalnya hadiah atau apapun yang dijanjikan sebagai penghargaan. Nah, itu. Contohnya mungkin di kelas kita ketika memberikan tugas kita menjadikan yang mendapat nilai 100 akan mendapatkan hadiah permen atau misalnya apa. Nah, jadi siswa itu yang mengerjakan tugas bisa saja bukan karena dia ingin mengerjakan tugas, tapi ingin dapat hadiahnya, dapat permennya. Nah, jadi itu adalah alasan yang kedua yang biasa manusia lakukan, yaitu ingin adanya imbalan. Dan yang ketiga, nah ini yang dasarnya dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin dihargai, bukan dihargai, ingin menghargai diri kita sendiri terhadap nilai-nilai yang sudah kita percaya. Maksudnya begini, contoh tadi siswa mengerjakan tugas, ya, dia dalam dirinya dia menanamkan bahwa saya seorang siswa harus belajar sebaik mungkin menyelesaikan tugas-tugas dulu. Jadi dia mengerjakan tugas itu bukan karena nanti akan mendapatkan hadiah, tapi karena dia memang menghargai keyakinan dia tadi itu bahwa saya itu harus sebagai pelajar harus mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ini yang namanya motivasi dari dalam diri, Bapak Ibu, motivasi internal. Ya. Kalau yang dua tadi itu motivasi dari luar, hukuman itu sifatnya dari luar, hadiah juga sifatnya dari luar. Nah, ini motivasi internal. Ternyata kalau kita perhatikan di sekolah kita, kira-kira mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita, Bapak? Nomor 1, 2, atau 3? Yang mana kira-kira? Yang 1 kan? Rata-rata kalau murid kita itu takut dihukum, ya, bukan karena memang dia sadar dia belum. Ada sih pasti yang ada yang sadar, ya, tidak semua. Tapi rata-rata kalau yang melakukan pelanggaran atau yang mengikuti peraturan yang ada itu kebanyakan adalah karena hukuman, takut hukuman. Nah, itu yang harus kita ubah, Bapak. Makanya karena
nilai-nilai kebajikan yang universal yang memang pemerintah gadang-gadangkan. Contoh lain mungkin saling menghormati, itu kan juga nilai, ya kan? Disiplin itu kan juga nilai. Menjaga kebersihan itu juga termasuk nilai-nilai universalnya. Tidak memandang suku, ras, bangsa dan agama, pasti semua orang akan menjaga kebersihan. Pasti orang semua ingin menginginkan dirinya disiplin. Nah, itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kaitannya nilai-nilai ini akan dimunculkan pada saat Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Oke. Nah, kita nggak mau loncat-loncat ya. Tadi dari nilai, dan sekarang di sini ada beberapa hal yang sering kita lakukan ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Ada 3 hal yang biasa kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang paling mudah, yang paling kita akan mudah adalah hukuman. Nah, hukuman ini kan adalah sesuatu yang sifatnya biasanya spontanitas kita berikan. Misalnya contoh siswa terlambat, ya, kita marah dengan siswa, terus kita hukum misalnya keliling lapangan, atau kita hukum membersihkan lingkungan. Itu kan sifatnya spontanitas. Mungkin tidak ada dalam kesepakatan kita sebelumnya, tapi tiba-tiba terlintas, oh ternyata hukuman, akhirnya kita kasih hukum saja dia, bersihkan halaman. Atau mungkin siswa tidak mengerjakan PR, hukumannya misalnya hormat tiang bendera seharian. Nah, kira-kira nyambung nggak kalau hukuman dengan pelanggaran yang dilakukan itu nyambung nggak? Tidak nyambung. Biasanya seperti itu. Jadi hukuman itu ternyata adalah menciptakan identitas yang gagal. Kenapa gagal? Karena pada siswa, pada yang melakukan pelanggaran itu akan menyakitkan diri. Kalau sudah merasa tersakiti, tidak semua orang yang akan jerah. Tapi ada yang dendam, bisa jadi dendam dalam diri. Nah, karena dia merasa tidak terima dihukum seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, saya rasa bukannya malah semakin baik siswa tersebut, tapi malah semakin melawan, ya kan? Nah, itu jeleknya sebuah hukuman. Saya tidak bilang hukuman salah, ya, tapi ada efek buruknya. Nah, hukuman juga tidak akan nyaman bagi siswa untuk jangka waktu yang panjang. Kalau sering dihukum, saya yakin siswa akan keluar dari sekolah. Ya kan? Dia tidak nyaman di sekolah itu, karena terlalu sering dia dihukum. Tanpa guru mencari tahu kenapa dia melakukan kesalahan dan sebagainya. Guru spontanitas memberikan hukuman. Itu hukuman namanya. Nah, ada 2 yang ditawarkan untuk menciptakan, di situ disebutnya adalah identitas sukses. Artinya harapannya bisa membuat satu kedisiplinan. Yang pertama adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang ketika dia melakukan sesuatu tindakan sebelumnya. Contoh misalnya saya menumpahkan air di gelas Pak Yosef. Konsekuensinya apa? Mungkin saya harus mengganti minuman Pak Yosef atau menolak meja yang ditempati Pak Yosef. Itu konsekuensi yang harus saya lakukan. Ya kan, karena saya sebelumnya menumpahkan air yang di mejanya Pak Yosef. Biasanya konsekuensi ini sudah disepakati Bapak Ibu. Misalnya di kelas Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan dengan siswa. Kalau datang terlambat pada jam pertama misalnya tidak boleh masuk kelas terlebih dahulu dan tunggu 1 jam berikutnya. Tapi itu biasanya sudah disepakati Bapak Ibu. Jadi beda dengan hukuman, konsekuensi tadi itu sesuatu yang sudah kita sepakati biasanya seperti itu. Atau sesuatu yang memang harus kita lakukan karena kita melakukan tindakan yang salah sebelumnya. Itu konsekuensi. Beda dengan hukuman, tadi sifatnya spontanitas. Jadi hukuman itu bisa nyambung, bisa tidak nyambung dengan kesalahan yang dilakukan. Mau kita saja ngasih hukuman gitu. Nah, itu hukuman. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Terakhir yang ditawarkan oleh teori itu adalah namanya restitusi. Restitusi ini artinya kita menghukum siswa, bukan hukum ya. Kita memberikan siswa kesempatan untuk memberikan pilihan. Dia tuh mau ngapain sih untuk memperbaiki kesalahannya. Contoh ada siswa mungkin merobek buku temannya. Kita panggil dia, kita tanya, kamu sudah merobek buku temanmu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mengganti atau untuk memperbaiki kesalahan? Nah, itu yang namanya restitusi. Jadi bukan serta-merta kamu harus ganti ya, gitu kan? Bukan dari kita, tapi dasarnya dari
siswa tersebut, ya, dari siswa tersebut. Jadi dia disitulah muncul yang namanya kesadaran diri bahwa dia salah, dia harus seperti ini. Harapannya tadi untuk memunculkan motivasi kesadaran diri dari dalam, itu motivasi internal. Nah, ini namanya restitusi. Nanti akan saya contohkan bagaimana melakukan segitiga. Ada namanya tahapan segitiga restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu guru BK sudah nggak asing lah dengan seperti itu. Ya, hanya saja mungkin namanya berbeda. Oke, Bapak Ibu, tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi. Sekarang kita coba kita jawab bersama. Tindakan guru yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Nah, hukuman. Nanti kita lihat jawabannya. Nah, diingat-ingat saja tadi Bapak Ibu jawab apa? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, nomor 2 hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi gitu ya. Nanti diingat-ingat dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ini lebih ke hukuman. Oke. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini lebih ke hukuman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Nah, kita lihat nanti. Berdiri di depan kelas sampai menggunakan satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini pesanan. Ya. Nanti kita lihat dahulu. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini bersatu. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Yang pertama ternyata hukuman Bapak Ibu. Ya. Yang kedua hukuman juga. Yang ketiga ya konsekuensi. Karena dia sudah mencoret-coret meja, dia harus membersihkan. Yang ketiga hukuman. Ya, karena datang terlambat, datang tidak menggunakan masker tapi disuruh push up. Kemudian mencoret kertas itu konsekuensi. Berjemur di lapangan adalah hukuman. Siswa disuruh bertelanjang kaki itu hukuman. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki itu hukuman juga ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol adalah konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, ini beda dari hukuman dan konsekuensi. Jadi harapannya ya, mana yang lebih baik, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Tadi kan kalau hukuman itu ya efeknya sih jangka panjangnya buruk Bapak ya. Konsekuensi yang lebih ya agak sesuai teorinya konsekuensi yang lebih baik. Nah, iya. Dihukum oleh penghargaan. Apa sih maksudnya? Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu tidak selamanya baik. Menurut para ahli, ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin ya, untuk memotivasi bagus, ya kan? Tapi jangka panjang anak-anak akan tergantung dengan hadiah. Kalau nggak ada hadiah dia tidak akan mau misalnya belajar, ya kan? Itu kan. Jadi jangka pendek panjangnya akan buruk. Penghargaan tidak efektif karena belum tentu seseorang itu melakukan sesuatu karena memang dia ingin melakukannya. Contoh belajar tadi atau mengerjakan PR. Bisa jadi karena dia cuma ingin dapat hadiah tadi, ya kan? Nah itu jadi dan itu bisa merusak hubungan. Bagaimana ya merusak hubungan? Siswa-siswi yang tidak pernah dapat hadiah mungkin iri dengan temannya yang sering dapat hadiah. Ujung-ujungnya merusak hubungan tadi. Dan seterusnya, bahkan sampai mematikan kreativitas. Jadi anak-anak bergantung saja pada hadiah. Nggak ada hadiah mereka nggak mau ngapa-ngapain. Gitu. Dan ternyata penghargaan juga tidak efektif. Saya tidak bilang tidak baik, tapi tidak efektif. Boleh dilaksanakan wajib. Kita perlu nggak melakukan apresiasi loh? Perlu, ya kan? Nah mungkin anak-anak membuat suatu prestasi kita diam saja tidak melakukan apa-apa. Kita harus apresiasi mereka. Tapi mungkin caranya kita ubah, jangan kita sebutkan jangan
Itu yang lebih baik. Oke, tadi sudah hukuman, konsekuensi, dan sekarang restitusi. Restitusi tadi sudah saya sampaikan. Ini kalau menurut dosen 2004, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka diajukan kesempatan untuk memberikan pilihan-pilihan dari dirinya mana yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi. Ya. Dan restitusi ini dianggap adalah yang terbaik kan dalam kita menerapkan disiplin positif di sekolah. Karena tadi harapannya bisa membuat kesadaran itu siswa itu datangnya dari diri sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. Tapi memang karena kan restitusi ini siswa diminta untuk mengajukan pilihan-pilihan yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Karena itu dasar datangnya dari dirinya sendiri, pasti dia akan lebih bertanggung jawab, bukan karena disuruh oleh gurunya. Ya kan dia yang membuat, harusnya dia juga bertanggung jawab melaksanakannya. Nah itu restitusi, singkatnya seperti itu. Nah, sebelum ke situ, sekarang biar nggak bosan kita ada ice breaking sedikit ya. Ice breaking. Kalau mau joget saya nggak pandai joget, kita main yang lain aja ya. Oke, main gamenya game jika maka. Pernah nggak apa? Jika maka. Jika maka. Nah, sekarang gini. Bapak-bapaknya membuat kalimat mulai dari kata jika, misalnya jika saya titik-titik. Oke. Ibu-ibunya membuat kalimat mulai dari kata maka saya titik-titik. Nanti kita akan acak, kita bacakan secara berpasangan. Nyambung nggak kira-kira itu? Di HP boleh diingat dulu. Oke, silakan kamu. Jika yang bapak mulai sampai jika saja, jika saya titik-titik, nggak usah sampai makanya. Ibu-ibunya mulai dari maka saya titik-titik. Nah, kalau bisa jangan sampai tahu lah. Ya. Nanti kita lihat nyambung. Kalau nyambung berarti bagus, sebenarnya mana? Jangan diskusi, jadi biar saling tidak tahu apa yang kita tulis. Satu nih, kosong. Tiga. Yang santai-santai aja, nggak usah terlalu jauh mikir. Jika saya melakukan apa mau? Jika saya pulang ke rumah, silakan. Bebas, mesti harus tentang sekolah. Yang lain-lain di depan sehari-hari itu. Ya, jika saya apa? Jika saya malas mengajar. Nanti saya sebut cari pasangannya, Pak. Nanti saya pilih siapa yang pasangan. Boleh dipasang. Nah, supaya nanti kita lihat nyambung nggak gitu, Pak. Udah ya? Ya. Oke, nanti Pak Bani nanti dengan Bu Lili bacanya. Udah Bu Lili? Pak Bani nanti apa? Nah. Jika saya malas mengajar, maka saya akan tidur. Nah, betul, nyambung ya. Jika saya malas mengajar, maka saya akan tidur. Nyambung, masih nyambung. Oke, bagus semeternya. Karena chemistry-nya bagus. Pak Lubis dengan Bu Susan apa? Pak Lubis. jika saya kepingin, Bu Susan apa?
Nyambung ya, pas. Boleh. Pak Joshua dengan Bu Tony. Ya. Maka saya ingin mengajak. Maka saya akan pulang. Udah nyambung kan? Ya. Jika saya mau mengajar maka saya akan pulang. Ada chemistry-nya. Ya ada gitu. Pak Tomo dengan Bu Teres. Saya di sini. Jika saya bingung, Maka saya akan belajar. Oh, jika bingung belum. Benar ya? Benar ya? Benar. Oke. Pak Leo dengan Bu Siti. jika saya rajin, Jika saya rajin, maka saya akan mandi. Jadi mandinya mau rajin loh. Jika saya rajin maka saya akan mandi. Oke, jadi kalau saya jawabannya main bagus lah nyambung ya. Bagus semestri buru-buru Desember semester toba. Oke, tepuk tangan untuk ini. Baik. Nanti bisa dipakai di kelas Bapak Ibu untuk SBT dengan benar. Oke, masih ada beberapa, saya agak cepat saja nanti. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Tadi kan di awal saya tujuannya adalah kita bisa membuat satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu ya yang berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Nilai-nilai yang universal. Sebenarnya mungkin di kelas Bapak Ibu wali kelas sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, sekarang kesepakatan kelas itu sebaiknya diubah menjadi keyakinan kelas. Karena kalau yakin itu berarti datangnya dari dirinya, yakin. Kalau sepakat bisa saja tidak semuanya sepakat karena mengikuti suara terbanyak. Makanya diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, cara membuatnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu wali kelas atau siapapun guru di kelas ya, meminta warga sekolah. Kalau untuk keyakinan sekolah berarti seluruh warga sekolah termasuk guru siswa. Kalau untuk di kelas berarti guru dan siswa. Untuk menyebutkan peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi mereka diminta menuliskan dulu. Di kelas ini mereka boleh ngapain. Di kelas ini mereka tidak boleh ngapain. Itu suruh saja mereka nulis sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti setelah ditulis yang boleh, kalau kita mau dengan kertas yang bisa ditempel-tempel itu lebih mudah. Jadi ditulis dulu mereka di kertas itu, kemudian nanti kita tempelkan di depan papan tulis. Kita daftarkan semua jawaban dari siswa. Setelah didaftarkan semua, nanti kan siswa itu kadang-kadang membuat satu kalimat yang negatif. Contoh kalimat negatif itu tidak membuang sampah sembarangan. Itu negatif, ya? Tidak. Nah, tugas dulu nanti ya, mengubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Ya. Tidak membuang sampah sembarangan bisa kita ubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Nah, kenapa tidak boleh menggunakan kalimat negatif? Kalau saya pernah membaca di parenting ya, anak-anak. Jadi kalau kita ngasih instruksi ke anak kecil, jangan kita pakai kata tidak, karena dia akan melakukan sebaliknya, betul kan? Jangan manjat, anak-anak masih manjat ya. Kalau anak-anak kecil umur 4-5 tahun itu seperti itu. Nah, sampai anak-anak itu, makanya ada karena dia tuh pengen tahu kenapa sih nggak boleh manjat, gitu kan? Pasti dia mencoba memanjat. Tapi kalau sudah kita ubah misalnya lebih baik naik tangga saja misalnya, itu kan positif. Jadi dia nggak ada pilihan, instruksinya cuma satu, naik tangga. Nah, itu juga dengan membuang sampah tadi. Tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak buang ke laci sembarangan kan? Enggak sembarangan kalau itu. Di tempatnya kan di laci. Kalau sembarangan kan di sembarangan. Di laci bisa. Tapi kalau instruksi kita jelas, buanglah sampah pada tempatnya kan ada tong sampah. Mereka sudah tahu tempat sampah itu adalah tong sampah. Nah, makanya tadi kalimat negatif itu harus diubah menjadi kalimat positif. Setelah didata, ya pasti banyak jawaban siswa. Nanti tugas dulu mengkelompokkan Bapak Ibu. Dikelompok-kelompokkan misalnya data
yang kita tuliskan di sini. Tapi kita anak-anak karena tadi dia sudah kita jelaskan yang masuk atau ya, anak-anak tadi itu adalah berdasarkan dari yang mereka ajukan, mereka paham. Oh ternyata disiplin tuh ini. Dia datang lebih awal, misalnya mengerjakan tugas piket, apalagi misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, itu masuknya ke dalam disiplin. Jadi hanya nilainya saja yang dituliskan di keyakinan kelas. Setelah itu nanti keyakinan kelas dibuat yang ditempel di depan kelas dan ditandatangani oleh seluruh siswa supaya nanti mereka merasa ya inilah hasil dari mereka semua. Jadi ketika pelaksanaannya mereka akan lebih bersemangat. Nah, ini contoh yang sudah saya lakukan di kelas 7D. Itu gambar yang awal itu saya meminta siswa untuk menuliskan di kertas sticky note yang bisa ditempel itu sebanyak-banyaknya yang mereka inginkan di kelas. Setelah itu mereka saya minta untuk menempelkan semua jawabannya di depan. Nah itu kemudian gambar yang di tengah itu saya mulai mengkelompokkan itu ke dalam nilai-nilai yang jadinya seperti yang di sebelah itu. Keyakinan kelas 7D yang pertama religius dan berakhlak baik, yang kedua disiplin, yang ketiga tertib saat belajar mengajar, yang keempat menjaga kebersihan diri, lingkungan dan kelas, yang kelima menjaga kerapian, yang keenam saling menghormati dan menyayangi teman. Nah inilah nilai-nilai yang sudah kami buat di kelas 7D ya. Nanti ditempelkan, ditandatangani oleh guru dan seluruh siswa. Nah itu yang di bawah ya. Ada siswa melakukan tanda tangan perwakilan dari ketua kelas kepada yang sudah disusun. Nah itu. Jadi itu tahapan kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Ternyata nanti karena kita ya kaitannya dengan penanganan kasus siswa. Harapannya kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nanti ada tahapan yang dimana kita harus menanyakan keyakinan kelas apa yang dia langgar. Nanti kita lihat dulu. Oke, Bapak Ibu, saya harap ini sih mudah Bapak Ibu untuk dilaksanakan. Ya. Mudah-mudahan nanti seluruh wali kelas bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Oke. Banyak orang yang saya harus selesaikan di modul saya, itu saya harus sampaikan semua dalam waktu yang singkat, jadi saya agak cepat saja. Yang ada namanya teori kebutuhan dasar manusia. Tahu Bapak Ibu, ya, manusia itu ya, melakukan sesuatu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah yang pertama sekali itu bertahan hidup. Manusia pasti ingin bertahan hidup. Yang kedua ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya terakhir yang kelima adalah penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Sekarang saya menjelaskan contohnya. Ada kasus ya, Doni mengambil bekal makan siang temannya. Ini kasusnya. Kemudian kita panggil Doni. Jadi ada anak-anak yang lapor, kita panggil Doni. Kita tanya sama Doni, kenapa tak mau mengambil bekal makan temanmu? Jawaban Doni bisa macam-macam. Misalnya kalau dia menjawab seperti ini, Bapak Ibu, karena saya lapar Pak, saya tidak membawa uang jajan dan saya tidak membawa bekal dari rumah. Kira-kira dia ingin memenuhi kebutuhan yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Doni mengambil bekal temannya karena dia lapar, tidak membawa uang jajan dan tidak membawa bekal. Karena dia ingin bertahan hidup. Ya, jadi kebutuhan bertahan hidup yang ingin dia penuhi. Nah seperti itu. Contoh lain misalnya kalau Doni menjawab seperti ini, saya iseng saja Pak, saya sedang lihat kawan saya bingung yang bekalnya hilang. Itu yang mana? Kesenangan. Betul Bapak Ibu. Kalau misalnya saya sedang Pak lihat teman-teman saya takut dengan saya karena saya udah berani ngambilnya. Yang mana? Penguasaan. Jadi ada rasa dia harus yang ditakuti, dia ingin berkuasa gitu. Nah, atau mungkin dia menjawab, Pak, saya itu senang kalau teman-teman itu melaporkan saya ke guru. Saya dapat perhatian dari teman-teman saya karena selama ini saya nggak dianggap di kelas.
Mungkin dia menjawab, wah saya pengen coba bekal-bekal teman saya yang lain. Saya bosan dengan bekal mama saya itu terus, ya kan? Jadi dia ingin adanya kebebasan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi setiap masalah siswa pasti ada alasannya. Ada alasannya. Maka tugas kita ketika kita menangani itu, ya, kita sebagai guru ya, tidak harus guru BK, tidak harus wali kelas, pokoknya semua lah kita sebagai guru harus kita tanyakan dulu kebutuhannya seperti apa. Karena menangani ini juga akan beda, Bapak Ibu. Pasti akan beda. Orang yang ingin bertahan hidup kan beda dari si penanganannya kalau dia hanya ingin senang-senang. Pasti beda penanganannya. Ya. Oke, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata ada 5 hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Oke. Ada 2 hal ya. Nah ini terkait dengan seorang guru di sekolah. Ternyata ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. Yang pertama di situ sebagai penghukum, ya di situ yang warna hukum. Nah itu 5 posisi kontrol. Seorang guru adalah sebagai penghukum. Ciri-cirinya jika mereka menemukan siswa yang bermasalah, dia langsung memarahi siswa dengan kata-kata yang keras, yang kasar dan sebagainya, lalu menjatuhi hukuman. Itu adalah seorang guru yang penghukum. Ya. Kemudian biasanya kaum guru yang suka menghukum ini ditakuti atau dibenci siswa. Biasa dibenci oleh siswa, bukan malah disegani. Itu biasanya seperti itu. Kemudian kalau posisi kontrol yang kedua itu namanya pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang kita ini kalau ada siswa misalnya, kita buat dia merasa dia itu bersalah melakukan itu. Contohnya gini, ada siswa di kelas tidak mau mengerjakan tugas-tugas kita, nilainya jelek teman. Nah cara kita untuk ya, menanganinya, kita berbicara dengan dia seperti ini. Tidak kasihankah kamu dengan bapak misalnya? Gara-gara kamu bapak dipanggil kepala sekolah karena nilaimu rendah. Di situ dia akan merasa bersalah, Bapak. Dia akan merasa bersalah bahwa gara-gara dia ini sampai harus gurunya dipanggil oleh kepala sekolah. Nah ini adalah posisi sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, ya, sebagai teman Bapak Ibu. Ini kontrol sebagai teman. Jadi kita ketika anak-anak berbuat bermasalah, kita menanggapinya bahwa ya sudah tenang, nanti bapak yang urus. Ya sudah tenang, nanti bapak yang selesaikan. Nah itu kita menganggapnya sebagai itu posisi kontrol sebagai teman. Ya efeknya bagus mungkin Bapak Ibu, anak-anak jadi akrab dengan kita. Karena anak-anak merasa oh saya ada bapak guru ini. Coba nanti tergantung kan dengan kita Bapak Ibu. Atau mungkin malah diremehkan. Ah tenang Pak, bapak itu kan baik misalnya. Ya. Nah jadi ada efek baik dan buruk. Kemudian pemantau. Posisi kontrol pemantau ini lebih kepada seperti apa ya? Pengawas. Ya. Dia berpatokan pada aturan-aturan yang ada. Aturan ini konsekuensinya apa? Itu pemantau. Ya. Contoh misalnya di sekolah ada aturan kalau tidak memakai sepatu hitam, ya sepatunya harus dikumpulkan sampai jam pulang sekolah misalnya seperti itu. Nah ketika gurunya mendapati siswa seperti itu, dia akan kembali ke peraturan. Kamu sudah tidak menggunakan sepatu hitam. Peraturannya apa? Kalau tidak pakai sepatu hitam, sepatunya dilepas dan disimpan di ruang kantor. Maka dia menerapkan itu, dia langsung mengambil keputusan berdasarkan peraturan yang ada. Itu posisi pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Nah manajer inilah tadi seorang guru itu menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi kalau ada siswa melakukan kesalahan, dia tidak serta-merta menghukum, dia tidak langsung memberikan sanksi, tapi ditanya dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Ya. Tanya dulu kenapa dia berbuat seperti itu, untuk mengetahui kebutuhan dasarnya yang mana yang ingin dia penuhi dengan melakukan kesalahan itu. Itu posisi manajer. Baru setelah itu dia
contoh ya, menghukum paling mudah. Tapi ternyata Bapak Ibu yang paling baik itu seorang manajer. Nah, makanya tadi saya harus membagikan pemahaman ini, Bapak. Saya nggak bilang menghukum udah salah, enggak. Tidak semua pelanggaran bisa kita selesaikan hanya dengan restitusi, harus ada sanksi. Tapi ketika kita memberikan sanksi itu, siswa harus tahu kesalahannya apa, kenapa dia diberi sanksi seperti itu. Harapannya seperti itu. Oke, nah ini terakhir ya. Nah tadi saya menyebut-nyebut yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog siswa dengan guru ketika ada masalah. Langkahnya ada 3, maka disebut dengan segitiga. Yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa datang sedang bermasalah, kita guru tidak langsung memarahi, tapi kita stabilkan dulu kondisi identitasnya. Dengan cara apa? Nah, di situ ada setiap orang pasti melakukan salah. Jadi guru mencoba untuk meyakinkan kepada siswa bahwa setiap orang pernah melakukan salah. Nah, di posisi itu siswa akan merasa, oh iya, ya guru ini tidak memarahi saya. Jadi harapannya ke depannya dia proses berikutnya ketika ada pertanyaan guru untuk menanyakan kenapa dia melakukan, dia mau bercerita lebih banyak ke ibu. Beda halnya kalau kita langsung kita marahi, anak-anak kadang tidak mau ngaku. Tapi kalau kita merasa membuat emosinya stabil dulu, biasanya akan lebih mudah mereka bercerita. Nah, tahap yang kedua setelah stabil emosinya, identitasnya adalah memvalidasi tindakan kesalahan. Di sini kita menanyakan alasan kenapa dia melakukannya. Kita menanyakan alasannya, tujuannya apa? Untuk mengetahui kebutuhan dasar tadi yang mana yang mereka ingin penuhi. Karena nanti penanganannya beda-beda. Ya. Kemudian di sini juga kita mempertanyakan, sebenarnya adakah sih cara lain kamu untuk memenuhi kebutuhan tadi selain dengan cara yang dilakukan? Nah, di sini anak-anak akan berpikir. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Makanya tadi harus kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya. Nah, kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kamu lakukan. Contoh misalnya ada video saya sampaikan. Ya, kita lihat saja nanti kira-kira bagaimana penerapan segitiga restitusi. Nah, pada saat menanyakan keyakinan ini kita tanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti misalnya mungkin mereka mengajukan, saya akan minta maaf Pak, saya akan mengganti buku teman saya Pak, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah yang mereka berikan kepada kita. Itu yang namanya tadi restitusi. Nah, tugas guru apakah setelah mereka seperti itu kita biarkan? Tidak. Kalau bisa kita kawal, benar nggak dia minta maaf? Benar nggak dia mengganti buku temannya misalnya? Nah, itu. Jadi proses kita yang menyelesaikan masalah siswa itu ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan terakhir ada yang menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kalau Ibu saya tampilkan video yang kemarin saya coba membuat suatu skenario penanganan masalah siswa di kelas.
kebiasaan kalau saya ngomong nanti. Oh ya, berarti gaya belajar saya ini gaya belajar kinestetik ya. Yang bisa diam ya. Tapi olahraganya kapan ya? Bukan nggak bisa rupas. Oke, jadi itu Bapak Ibu ya, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakannya kan, cuma ya ini lebih apa, ada ternyata ada tahapan-tahapan. Ya, saya mungkin mengingatkan kembali itu saja. Jadi mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua terkait pemahaman saya pada penerapan disiplin, penerapan budaya positif di sekolah. Ya. Sebelum saya mengakhiri mungkin ada tanggapan, masukan dari teman-teman semua terkait apa yang saya sampaikan. Saya persilakan. Ya Pak. Terima kasih Pak Ketua Bupati. Dan saya lihat sangat menarik. Dan itu saja bahwa ya, kita sambil menjelaskan dari kami, ya sambil merefleksikan kembali pengalaman kita sebagai wali kelas. Jadi sangat penting apa yang disampaikan ini. Jadi maksud saya tidak bertanya, kepala sekolah juga ada. Mungkin kita perlu yang memperbaiki apa yang sudah terjadi, yang ya saya lihat sih mungkin nggak nyampe 50% apa yang disampaikan ini sesuai dengan apa yang telah kita saksikan dari penjelasan Pak Andi. Maksud saya bolehkah gitu, wali kelas bersama murid-muridnya bisa minta 1 hari saja, benar kita membuat keyakinan kelas, karena setiap kelas nanti mungkin ada yang sama keyakinannya, ya pasti keseluruhan akan sama, tapi kan itu dari diri mereka sendiri, bukan dari kelas 8A lalu disesuaikan dengan kelas 9C misalnya. Mungkin sama, tapi itu memang timbul dari hati mereka sendiri. Ya. Jadi maksud saya tadi Pak, bisakah kita benar jangan ditunda-tunda gitu. Ini hal yang baik, hal yang positif yang mungkin segera harus kita lakukan karena menyangkut budaya positif kita sekolah. Hari apa begitu kan, kita coba tentukan saja apa namanya harinya untuk membuat keyakinan kelas ini. Kemudian ya kita sambil belajar apa yang disampaikan Pak Andi. Ya mungkin tadi yang saya sampaikan juga belum nyampe 50% sesuai dengan apa yang disampaikan ini. Mungkin sudah, tapi ya belum pas. Cuma itu aja Pak. Mungkin hari apa, minggu keberapa begitu. Setiap wali kelas ini ya masuklah di kelas masing-masing. Entah itu 1 hari pun kita membuatnya, rasanya kalau cuma sampai 1 jam pelajaran ya nggak cukup gitu. Bisa 1 hari saja khusus untuk yang membuat keyakinan kelas itu dengan apa namanya siswa-siswinya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang tidak menjadi wali kelas ya bisa yang membuat apa namanya semacam Pak Lubis tidak wali kelas ya, Pak Yosef juga enggak, yang bisa membuat semacam ya itu tadi apa namanya ya boleh lah keyakinan sekolah kan apa ya semacam trik untuk ya mengatasi seperti ada masalah-masalah di antar siswa. Misalnya kemarin ada yang merokok entah bagaimana itu saja Pak. Mungkin minta 1 hari apa itu kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Nah ini saya bersyukur ya kalau Pak Leo ternyata mendukung. Jadi tujuan saya memang tadi di awal adalah sekolah kita punya atau membuat satu keyakinan kelas untuk setiap kelas. Jadi kalau memang Pak Leo di kurikulum memang mendukung ini ya saya sangat berterima kasih Pak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya ikut guru penggerak harus ada yang berubah di sekolah ini. Gitu. Kemudian juga ya, apalagi nanti kalau semua kawan-kawan sudah mendaftar di guru penggerak, saya yakin sekolahnya akan lebih baik Pak. Ya kan? Seperti itu. Pak Suyat ya. Ada
sedikit tambahan dari saya, kan saya Pak Jupri kemarin dia masuk kan, artinya Pak Jupri belum daftar juga untuk CGP-nya Pak. Ini baru seorang Pak Andi dari Sulawesi ini yang menularkan hari ini Pak Andi aja. Tapi keyakinan saya, dengan adanya CGP yang lainnya, tentu situasi sekolah akan berubah. Termasuklah visi dan misi sekolah kan, itu harus diubah. Kita lihat ada tak visi dan misi kita itu dan kita capai minimal lah. Dengan itu kalau tidak perlu kita perbarui lagi kan gitu. Jadi apalagi kalau tambah CGP yang lainnya kayak Pak Lubis, Bu Silvi, Bu Fatmi, Bu Lisa, pokoknya lain-lain lah. Tentu kita akan bergerak sekolah ini ke arah yang lebih baik, akan menemukan jati diri kita masing-masing, ya kan? Ini kan CGP ini kan calon guru penggeraknya, Pak Andi sekarang sudah guru penggerak. Jadi dengan munculnya guru penggerak yang lainnya, tentu saja dan 2-3 sekolah kita ini agak nyaman sekolah kita ini untuk melakukannya itu. Jangan macam saya Pak Menteri begitu tahu semua tiap hari itu Pak. Ingatkan kakak, depan ini kosong apa nih? Nah gitu. Satu aja disiplin, kita mulai dari itu aja. Yang kecil-kecil aja. Kita masuk jam 7. Artinya sebelum jam 7 itu wajib dari sekolah. Pulang juga nanti jam 12.45. Sebelum jam 12.45 jangan pulang dulu. Itu sebenarnya disiplin Pak. Kita mulai dari hal-hal yang sangat kecil itu aja. Berpakaian ini kan. Jangan panggil sangga rumah sakit. Saya kenal dengan Pak ini. Kenapa saya menggunakan ini? Memang ketentuan perintah wajib pakai ini, Pak. Jangan dipanggil sangga kalau dari ini, ya kan? Itu hal yang kecil aja. Mulai besok tolonglah bikin pakai, disiplinlah dari pakaian kita perhatikan baik-baik, ya kan? Apa boleh buatlah kepada Pak Intendant kan macam itu. Ketentuan seragam sekolah juga ada diatur dan gimananya ini lain bupati, lain visi misinya. Tapi untuk saat ini, untuk sesanggau ini PNS dan P3K-nya wajib menggunakan ini. Jangan dipakai sanggau kalau dari ini. Dan orang kan hari itu bagus dia. Coba kebagus untuk digunakan ini kan gitu. Akan lain situasinya kan. Oke itu aja Pak ya. Ya Pak Leo ya. Pak Leo ini sangat mendukung program ini. Ya, itu sesuai dengan keinginan saya juga. Karena saya ini terlibat juga dan menyimpan di Sanggau tadi. Terima kasih. Jadi boleh Pak disebutkan kita adakan kegiatan kita ngobrol ke atas. Jadi boleh. Nanti Pak Leo atur saja ya waktunya kapan. Jangan pertama, misalnya kelas ini hari ini khusus bicarakan kayak kelasnya, tanya baik-baik itu dari itu. Jangan seragaman dulu. Baik itu teknisnya nanti bisa diatur. Harapannya memang ada di setiap kelas sudah ada tertempel kayak kelas itu bukan. Jadi tujuan saya hari ini bisa tercapai. Oke Bapak Ibu ada lagi mungkin tanggapan masukan? Saya pengen dengar mungkin dari Pak Bani ada Pak? Ya baik. Pak Lubis. Surya. Oke Bapak Ibu ya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Partisipasi Bapak Ibu sangat ya saya apresiasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat membawa hal yang positif bagi SMP kita yang tercinta ini, SMP Negeri 1 Toba. Bapak Ibu sebelum kita hari mari kita apresiasi diri kita tepuk tangan bersama-sama. Baik, terima kasih. Setelah ini selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bila ada